Halo guys, balik lagi di sini. Kita akan mereview beberapa TWS yang menurut aku oke banget nih di range harga 500 hingga 1 jutaan. Kenalin nih, TWS dari Soundpitch. Ada 4 varian yang bakalan kita review kali ini, mulai dari Soundpitch True Free 2, kemudian ada Soundpitch Sonic, kemudian ada juga Soundpitch T2, dan juga ada Soundpitch True Air 2. Nah, kira-kira TWS mana nih yang cocok buat kamu? Yuk simak ulasan lengkapnya setelah yang satu ini. Kalau ngomongin soal TWS akan sangat subjektif sekali nih untuk kebanyakan orang. Karena sense audio atau preferensi audio dari setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ada yang suka audio yang karakternya bright, ada yang suka lebih ke warm, ada yang suka bassnya ini dominan banget, ada yang suka ke balance, dan ada yang suka flat juga. Makanya kalau mau beli TWS, mau nggak mau juga harus nyobain sendiri nih, biar tahu cocok enggaknya. Tapi nggak usah khawatir karena di video kali ini aku bakalan nyobain keempat TWS dari Soundpitch, dimana Soundpitch ini sendiri sebenarnya adalah brand dari TWS yang udah well known di Amazon atau di luar negeri. Mungkin dari sebagian kalian yang nonton video ini udah pada tahu juga. So, seberapa bagus sih keempat TWS ini dan mana yang cocok buat kalian? Langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu Soundpitch Sonic. Harganya 1,599 juta dan ada diskon di Tokopedia jadi 450.000 aja. Dan di sini punya banyak fitur menarik seperti dia udah punya fitur Codex Adaptive aptX. Jadi suara yang dihasilkan harusnya bakalan imersif terutama di bagian bassnya. Bluetooth-nya 5.2 dengan chipset Qualcomm QCC 3040. Punya fitur teknologi True Wireless Mirroring untuk memaksimalkan stabilitas koneksi dan gaming mode juga, jadi dia bisa meminimalkan delay, tapi nanti kita bakalan tes ya, apakah dia benar-benar nggak delay. Sedangkan untuk mic-nya sendiri, dia punya fitur noise cancellation dan tiap earphone-nya punya masing-masing itu internal mic. Nanti kita bakal tes juga apakah suaranya bakalan clear atau enggak. Sementara kapasitas baterainya sendiri untuk case-nya di 400 mAh dan masing-masing earbuds-nya 70 mAh dengan charging time 2 jam dan playtime-nya di 15 jam di earbuds-nya. Kalau sama case-nya ini bisa hingga 35 jam. Charging port-nya sendiri udah pakai USB Type-C juga. Untuk pengoperasiannya, dia menggunakan button control dan bukan touch control, dan untuk box-nya seperti ini, di dalamnya kita mendapatkan satu buah case dan juga earbuds-nya. Kemudian kita dapat juga ear tips cadangan, kabel USB-C untuk charger, dan juga user manual. Untuk case-nya sendiri, dia warnanya abu metalik gini ya, dengan finishing line-nya ini warna krem. Ada logo S di depan sini dan di bagian belakangnya ini ada port USB Type-C dan juga indikator ketika charging. Overall aku suka sama model case-nya, nggak kerasa murahan. Sayangnya untuk hinge-nya ini nggak kerasa solid, tapi sistem magnetiknya ini cukup bisa diandalkan. Untuk earbuds-nya sendiri model-model yang nggak ada tangkainya kayak gini, dan kalau dimasukin ke case-nya, logo S yang ada di earbuds-nya akan menyala warna orange. Di sini juga ada indikator berapa banyak kapasitas yang tersisa di case-nya ketika charging ke earbuds. Kalau diperhatiin, model earbuds-nya ini keren ya dari warnanya, kemudian juga desainnya kelihatan modern banget, dan saat aku pasang di telinga, ini pas banget. Meski kalau misalnya kita pakai buat jogging dan lari gitu, ini juga tetap potensi buat terlepas juga sih. But overall, untuk fit di telinganya, ini kerasa nyaman kok, asal jangan terlalu masuk ke dalam aja, soalnya kalau kita masukin terlalu masuk ke dalam, kalau yang kupingnya sensitif, ini akan agak terasa sakit. Untuk kualitas audionya sendiri, Soundpitch Sonic ini punya karakter yang warm, bassnya lebih dominan tapi nggak mendem, jadi buat yang suka musik dengan bass yang nendang, bisa nyobain TWS yang satu ini. Qualcomm aptX Adaptive mampu menghasilkan kualitas audio yang jernih, dan untuk frekuensi di mid dan high-nya memang nggak terlalu wah, tapi separasi audionya tetap kedengaran dengan baik meski suara vokalnya menurut aku agak sedikit ketutup. Jadi buat yang nggak suka audio yang ngebass banget, kalian bisa adjust di equalizer smartphone kalian masing-masing ya. Ketika mengaktifkan gaming mode dengan cara pencet 3 kali di left earbuds-nya, untuk delay waktu main game memang lumayan kelihatan bedanya dan cukup akurat, meski kalau dilihat secara real time pakai aplikasi Realdrum, ini masih ada sedikit delay-nya. Tapi ini udah bagus banget sih. Nah, kalau untuk kualitas mic-nya yang tadi dia punya noise cancelling, kayak gini nih contoh audionya. Ini adalah contoh sampel audio menggunakan mic internal dari Soundpitch Sonic. Ini adalah sampel audio menggunakan mic internal dari Soundpitch Sonic. Lanjut, di sini ada TWS yang kedua, yaitu Soundpitch True Free 2. Kalau yang ini harganya aku cek di official Tokopedia-nya Soundpitch, dibanderol di harga 1,249 juta. Dan untuk fiturnya sendiri adalah dia punya waterproof level IPX7 rating, jadi udah tahan air dan keringat.
Bluetooth versinya udah 5.0 dengan working range-nya sampai maksimal di 10 meter. Dan untuk kapasitas baterai sendiri di 380 mAh untuk case-nya, dan masing-masing earbuds-nya punya kapasitas 43 mAh. Dengan playtime-nya di 20 jam dan charging time-nya di 2 jam. Untuk charging port-nya ini udah USB Type-C juga. Dan sama dengan varian yang Sonic tadi, si True Free 2 ini dia kontrolnya juga menggunakan button, belum touch. Sebenarnya ada plus minusnya sih, bakalan lebih aman juga kalau misalnya kita pakai button, tapi balik lagi ke preferensi masing-masing. Isi dalam boxnya sama dengan yang versi Sonic tadi, ada Type-C cable, kemudian ada eartips cadangan, dan ada buku panduan. Untuk warna si True Free 2 ini dia full black ya. Dia model-model case-nya ini mirip-mirip sama si Sonic, cuman yang ngebedain di sini adalah bentuk dari earbuds-nya. Kalau si True Free 2 ini punya desain yang lebih sporty di bagian atasnya sini, jadi lebih aman dan nggak gampang copot kalau misalnya dibawa olahraga atau jogging contohnya. Selain itu, dengan adanya fitur waterproof level IPX7, jadi keringat bahkan air ini juga bakalan aman kok kalau misalnya kena si TWS ini. Untuk fitting di telinganya menurut aku ini lebih baik dan gak gampang lepas. Sedangkan untuk kualitas audionya, True Free 2 ini punya karakteristik yang warm, bassnya dominan banget, lebih ngebass kalau misalnya dibandingkan sama si Sonic tadi. Tapi aku suka yang True Free 2 ini karena bassnya ini nggak nanggung-nanggung, kayak di enhance gitulah. Vokalnya lebih kerasa, separasi antar instrumen audio baik, cocok untuk kalian yang suka musik dengan dominan bass. Kalau misalnya untuk musik yang akustik dan yang punya karakter crisp, itu mungkin belum terlalu cocok ya. Harus kalian adjust dulu lewat equalizer. Nah, kalau misalnya untuk kualitas mic-nya, ini seperti ini contohnya. Ini adalah sampel audio yang dikeluarkan dari mic internal Soundpeach True Free 2. Sekali lagi, ini adalah sampel audio yang keluar dari mic internal Soundpeach True Free 2. Nah, yang ketiga kita ada Soundpeach True Air 2, dan yang ini berbeda dengan seri sebelumnya yang udah kita bahas. Harganya 1,499 juta dan ada diskon di official Tokopedia-nya Soundpeach, jadi 429.000 aja. Dan dia modelnya ini bertangkai gini guys, tanpa eartips, jadi kayak AirPods gitulah modelannya. Untuk fiturnya sendiri ada dual mic CVC noise cancellation, jadi di masing-masing earbuds-nya punya mic internal. Kemudian dia juga punya fitur ultra lightweight comfortable wearing karena desainnya memang simple dan case-nya ini juga sangat ringan guys dibandingkan dengan yang udah kita bahas sebelumnya. Mungkin ini juga menjadi alasan mengapa namanya adalah True Air atau ringan banget. Nah, meskipun begitu kapasitas baterainya untuk case-nya terbilang cukup oke di 300 mAh dan masing-masing earbuds-nya di 30 mAh. Playtime-nya bisa sampai 25 jam dengan charging time di 2 jam. Untuk kontrolnya pun dia udah full touch control dengan body case-nya dan juga earbuds-nya semuanya pakai warna hitam. Tapi personally aku suka banget nih sama yang satu ini. Simple, kecil, kerasa enteng kalau misalnya dipakai di telinga. Dia juga udah punya fitur waterproof IPX4, jadi untuk cipratan air normal ini masih aman lah. Kodeksnya audio aptX dan SBC dengan driver size-nya ini 14,2 mm. Bluetooth-nya udah pakai Qualcomm QCC 3040 sama kayak Soundpeach Sonic. Dan audio quality-nya setelah aku coba dia punya karakteristik balance dengan low frekuensinya yang cukup kentara, tapi bass-nya entah kenapa aku suka sama si True Air 2 ini karena dia nendang banget meski nggak ada eartips-nya. Mungkin karena dia udah pakai Qualcomm aptX dan juga ukuran drivernya yang cukup besar. Bass-nya tetap kerasa nendang tapi nggak terlalu mendominasi sehingga separasi antar instrumen itu sangat jelas di sini. Untuk harga 400 ribuan, kualitas audionya ini beneran top banget sih menurut aku. Kalau untuk kualitas mic-nya itu kayak gini nih contohnya. Ini adalah sampel audio yang keluar dari mic internal Soundpeach True Air 2. Sekali lagi, ini adalah sampel audio yang keluar dari mic internal Soundpeach True Air 2. Terakhir ada Soundpeach T2 Hybrid Active Noise Cancelling Wireless Earbuds dengan harga 1,799 juta dan di Tokopedia lagi ada diskon jadi 729.000 aja. Dia punya fitur ANC atau Active Noise Cancelling up to 30 decibel. Untuk waterproof levelnya di IPX5, driver size-nya di 12 mm dan Bluetooth versinya di 5.1 dengan kodeks audionya SBC, AAC, dan MP3. Kapasitas baterainya untuk case-nya 370 mAh dan masing-masing earbuds-nya di 55 mAh. Untuk playtime-nya sendiri, untuk sekali charge ketika ANC on, ini di 7,5 jam. Sementara kalau misalnya fitur ANC-nya kita dalam keadaan mati, ini bisa di 10 jaman dengan charging time 2 jam aja. Kalau misalnya case-nya full dan dipakai sampai habis, ini bisa bertahan hingga 30 jaman untuk playtime-nya.
Dan untuk kualitas audionya, Soundpeach T2 ini punya karakter warm dengan bass yang dominan, tapi tetap terkontrol dengan baik dan nggak sember. Separasi instrumen cukup baik, high frekuensi juga masih bisa kerasa dengan baik. Fitur ANC-nya juga berfungsi dengan baik, dengan 3 fitur ANC yaitu Normal Mode, Smart Noise Cancellation, dan Transparency Mode. Dan untuk kualitas audio dari mic-nya, ini seperti ini nih contohnya guys. Ini adalah sampel audio menggunakan mic internal dari Soundpeach T2. Sekali lagi, ini adalah sampel audio menggunakan mic internal dari Soundpeach T2. Nah, dari keempat TWS yang udah kita coba tadi, kesimpulannya adalah dari desain, jujur aku pilih True Air 2 dibandingkan dengan TWS Soundpeach lainnya. Karena dia ringan, slim, simple buat dibawa kemana-mana, nggak nonjol kalau misalnya kita taruh di saku. Dan kalau untuk kualitas audionya, dari keempat TWS yang udah aku coba tadi, sebenarnya ada dua nih yang aku suka, yaitu Soundpeach True Free 2 dan juga True Air 2. Kenapa? Karena untuk yang Soundpeach True Free 2, dia punya bass yang baik dan vokalnya masih kerasa banget, separasinya juga masih jelas dan dia nyaman aja kalau misalnya buat dengerin musik berjam-jam. Apalagi musik yang karakteristiknya warm, itu cocok banget guys. Kalau True Air 2, aku suka karena meski dia nggak punya ear tips kayak ketiga TWS lainnya, tapi suaranya clear banget. Audionya balance dengan sedikit bass yang nonjol tapi nggak terlalu dominan, cocok banget buat segala jenis musik. Apalagi ditambah dengan ukurannya yang ringan dan desain tangkai sehingga pas makainya itu nggak ngerasa kayak lagi pakai TWS. Cuman kekurangannya karena dia nggak ada ear tips, jadi kalau misalnya dipakai lama-lama pastinya akan kerasa agak sakit di telinga. But overall, semua kembali ke masing-masing dari penjelasan yang udah aku utarakan tadi. Mungkin ada yang setuju dengan pendapat aku, atau mungkin ada yang punya pendapat atau preferensi lainnya. Karena penilaian tentang audio, kembali lagi, itu sangat subjektif sekali. Tapi dengan rentang harga segini, kualitas yang diberikan Soundpeach ini worth it banget guys. Bisa diadu lah sama audio-audio kelas atas seperti Sony atau Bose untuk kualitas audionya. Dan kalau kalian pengen membeli satu dari 4 TWS dari Soundpeach yang udah aku coba tadi, kalian bisa cek di kolom deskripsi video ini, aku udah sertakan link pembeliannya di sana. Dan segitu dulu untuk review aku kali ini, semoga videonya bisa bantu teman-teman semua, khususnya bagi kalian yang ingin membeli TWS, tapi bingung milih TWS yang bagus yang mana. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya, saya Galang pamit dan have a nice day.